Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Armedi, NIM 1911136. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4 Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kajian konseptual media dan sumber belajar pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nurul Faki Isroi yang telah memberikan serta membimbing saya dan teman-teman pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar ini. Baiklah, berikut penjelasannya. Yang pertama, itu konsep dasar teknologi, media, dan sumber belajar. Teknologi. Kata teknologi ini memiliki banyak penafsiran, seperti komputer, pemutar MP3, dan lain sebagainya. Kata teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, teknologia. Tekne artinya kemampuan dan logia artinya ungkapan. Teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Selanjutnya, teknologi pengajaran. Teknologi pengajaran ini merujuk pada pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Contohnya, ketika guru menggunakan komputer atau peranti keras pendidikan jarak jauh atau internet untuk pengajaran, itu sudah dianggap sebagai teknologi pengajaran. Selanjutnya, media. Media ini bentuk jamak dari perantara, yaitu sarana komunikasi. Berasal dari bahasa Latin, medium atau antara, merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Ada 6 kategori dasar media, itu diantaranya teks, audio, visual, video, perekayasa, atau benda-benda dan orang. Tujuan dari media ini adalah dalam pembelajaran itu untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Selanjutnya, format media. Format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan. Format media, misalnya papan tulis, itu medianya visual dan teks. Slide PowerPoint, medianya teks dan visual. CD, itu medianya suara dan musik. Format media DVD, itu medianya video. Dan multimedia komputer itu medianya audio, teks, dan video. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar ini itu semua sumber, bisa berupa data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Jadi sumber belajar ini bisa mencakup pesan, orang, bahan, alat, teknik, bahkan lingkungan. Selanjutnya, sumber belajar. Itu ada by design atau dengan desain. Artinya itu sumber belajar yang sengaja dirancang atau dibuat untuk membantu belajar mengajar. Misalnya buku, brosur, film, video, dan lain sebagainya. Adapun by utilization atau dengan pemanfaatan, artinya sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seorang dalam belajar. Berupa segala macam sumber yang ada di sekitar, misalnya pasar, toko, museum, pakar, tokoh masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Fungsi dari sumber belajar ini, yang pertama itu penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misalnya ada seorang anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak pengulangan-pengulangan untuk menguasai kemampuan maupun keterampilan tertentu.
Yang kedua, pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar ini lebih cenderung memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat. Fungsi sumber belajar selanjutnya itu untuk meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Pembahasan selanjutnya itu kriteria pemilihan. Pemilihan format media, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi sebelum memilih format media ini itu terlebih dahulu harus ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya itu yang pertama, teknologi dan media yang tersedia. Faktor yang harus dipertimbangkan selanjutnya itu keragaman peserta didik. Misalnya ada peserta didik yang bertipe pembaca atau bukan pembaca atau lebih suka mendengar. Selanjutnya tujuan yang harus dicapai, sifat dan banyaknya tujuan, misalnya kognitif, afektif, kemampuan motorik. Faktor yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah keadaan pengajaran, misalnya kelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Selanjutnya, yang terakhir itu kemampuan menyajikan dari tiap-tiap format media, misalnya visual diam, visual bergerak, atau dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah pengajaran dan belajar. Bahan-bahan pengajaran. Bahan-bahan pengajaran ini merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Misal, materi penjumlahan sederhana tingkat SD dikembangkan program peranti lunak komputer yang memungkinkan para siswa untuk berulang kali melihat materi, soal-soal praktis, membuat tanggapan terhadap soal, dan menerima umpan balik. Materi soal dan umpan balik yang spesifik tersebut merupakan bahan pengajaran. Selanjutnya, rangkaian kesatuan konkret abstrak. Pengalaman konkret itu keterlibatan sebenarnya. Simulasi dan permainan peran itu berupa partisipasi aktif. Dan demonstrasi tampilan itu berupa observasi. Sedangkan pengalaman abstrak itu ada video, visual, audio, teks. Ini berupa mendengar dan membaca, pasif. Rangkaian kesatuan konkret abstrak. Edgar Dale berpendapat bahwa pembelajaran dapat memanfaatkan kegiatan pengajaran yang lebih abstrak sehingga mereka membentuk sekumpulan pengalaman yang lebih konkret untuk memberi makna pada representasi kenyataan yang lebih abstrak. Sedangkan Jeremy Brenner mengatakan belajar akan lebih mudah jika pengajaran mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian lebih simbolis atau abstrak. Pengajaran dan belajar. Kegiatan pembelajaran saat ini, kecenderungan peralihan dari fokus pada pengajaran ke penekanan pada belajar. Guru yang menggunakan teknologi dan media dalam ruang kelas ke siswa yang menggunakan teknologi dan media kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pengajaran efektif. Prinsip yang pertama itu menakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa. Pengetahuan awal termasuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individual, kepribadian, bakat umum pengetahuan dalam satu mapel. Yang ketiga, menyatakan tujuan. Tujuan harus terperinci sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan metakognitif, keterampilan yang selektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan menyesuaikan pendekatan siswa. Baiklah, prinsip yang selanjutnya itu menyediakan interaksi sosial, dukungan pedagogis dan sosial dari para guru dan sesama rekan siswa. Memasukkan konteks realistik, menerapkan pengetahuan autentik
dan disajikan dalam konteks dunia nyata. Melibatkan para siswa dalam praktik relevan, mendorong para siswa untuk menerapkan keterampilan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, menyediakan umpan balik yang konstruktif, terus-menerus, dan tepat waktu. Para siswa perlu tahu kenapa mereka gagal dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Pembahasan selanjutnya itu peran teknologi dan media dalam belajar. Peran teknologi dan media itu ada pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada guru. Teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Contoh, guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang saat para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Guru menampilkan rekaman video pemberian makan burung di kebun binatang yang dapat memudahkan presentasi guru tentang kebiasaan makan burung-burung. Selanjutnya itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media. Portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu, meliputi artefak seperti buku bergambar, video, dan proyek multimedia komputer. Pendidikan jarak jauh, contoh, video dan program komputer yang dikirim ke siswa perorangan, radio, siaran televisi, dan telekonferensi yang dimanfaatkan secara langsung. Selanjutnya lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini merupakan lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung, mencakup fasilitas fisik, suasana akademik, dan emosional, serta teknologi pengajaran. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini itu dibagi menjadi dua, itu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini adalah lingkungan belajar bersifat dalam waktu bersamaan. Terdiri dari pengajaran langsung, saling berhadapan, waktu dan tempat sama, dan pengajaran yang berlangsung di waktu yang sama, tempat berbeda. Sedangkan asinkronus ini adalah lingkungan belajar yang bersifat tidak dalam waktu bersamaan, memungkinkan akses materi atau konten pada waktu yang berbeda oleh banyak siswa di berbagai tempat berbeda. Contoh, pengajaran melalui televisi, direkam dan ditampilkan hasil rekamannya. Belajar mandiri menggunakan program komputer, CD interaktif, atau tutorial web. Jadi, pemanfaatan teknologi dan media akan efektif jika Anda memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana siswa Anda belajar. Keefektifan teknologi dan media bergantung pada perencanaan dan pemilihan sumber daya yang tepat dan cermat. Sumber daya ini mencakup strategi, media, teknologi, dan bahan-bahan pengajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang kajian konseptual media dan sumber belajar. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video penjelasan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.